bersama-sama dengan para imam dan pelayan liturgi pada hari ini, bersama-sama dengan orang tua, keluarga, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen Krisma ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat. Selamat bagi para calon penerima sakramen Krisma yang telah mengambil keputusan imam untuk diperhitungkan sebagai pribadi warga gereja yang penuh, sebagai warga gereja yang dewasa, dan dengan demikian ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalam kehidupan gereja mewartakan Kristus Yesus. Menerima sakramen Krisma bukan sekedar karena usianya sudah cukup, tetapi karena telah memutuskan. Keputusan iman itu isinya adalah membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Nanti di dalam doa menjelang sakramen Krisma diterimakan, para calon Krisma akan didoakan dengan doa ini. Semoga dengan pengurapan Roh Kudus mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Seperti apa semakin serupa dengan Kristus itu? Jawabannya juga sederhana, jelas. Di dalam hidupnya, sepanjang hidupnya, Kristus selalu membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Ketika ia memulai karyanya, ia digoda setan. Roh Kudus membimbing Yesus sehingga setiap pilihan yang ia ambil selalu baik dan benar. Yesus tidak pernah memilih jalan hanya sekedar gampang dan menyenangkan. Oleh karena itu, membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, indikatornya, tanda-tandanya, ya sesederhana itu. Ketika kita hanya memilih pilihan apapun dengan patokan yang gampang dan menyenangkan, itu tanda bahwa kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Tetapi ketika kita selalu berusaha, saya katakan berusaha karena belum tentu berhasil. Ketika kita berusaha untuk membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, tanda yang paling kelihatan adalah kita berusaha memilih yang baik dan yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Lazarus dan orang kaya yang tadi diceritakan di dalam Injil dapat kita baca dengan kacamata ini. Orang kaya, Lazarus, siapa yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus? Orang kaya itu diceritakan di dalam Injil mengenakan jubah ungu dari kain halus. Menurut yang tahu, jubah ungu seperti itu pada zaman itu harganya sama dengan 1000 hari orang bekerja. Coba silakan membayangkan harganya berapa itu. Kalau satu hari orang bekerja itu upahnya 100.000 di sana. Kalau dia 1000 hari kerja, itu artinya jumlahnya saja harganya 100 juta. Ini pilihan. Pertanyaannya, apakah orang kaya itu dengan memilih memakai jubah ungu
dari kain halus yang harganya katakanlah 100 juta, itu pilihan yang baik dan benar atau tidak? Jawabannya jelas dari akhir kisah ini. Karena sesudah semuanya selesai, orang kaya itu sangat menderita. Jadi pasti pilihannya tidak baik dan tidak benar. Lalu dikatakan ia berpesta setiap hari. Setiap hari itu artinya 7 kali seminggu. Padahal di lingkungan orang-orang Yahudi itu hari Sabat, ada hari Sabat. Dan ketika orang masuk dari Sabat, dia tidak boleh berbuat apa-apa. Tetapi orang ini tetap saja berpesta. Pilihan yang baik dan benar atau tidak? Jawabannya ada pada akhir kisah yang sama. Pastilah tidak benar dan tidak baik, karena akhirnya orang kaya itu menderita sungguh-sungguh sangat berat. Pilihan yang baik dan yang benar. Sementara Lazarus kelihatannya sangat menderita, kelihatannya sangat menderita. Dikatakan di tubuhnya penuh dengan borok. Tidak hanya ada boroknya, tetapi penuh dengan borok. Sangat menderita secara manusia. Belum lagi ditambah ada anjing-anjing yang menjilati boroknya. Kurang apa penderitaan Lazarus ini? Tetapi pada akhirnya Lazarus diterima dalam pangkuan Abraham dalam kemuliaan. Apa yang dipilih sebagai yang benar dan yang baik oleh Lazarus dengan nasib seperti ini? Yang ia pilih adalah melawan pendapat yang wajib pada waktu itu. Pendapat yang wajib pada waktu itu, orang sakit itu tidak dicintai oleh Allah. Silakan membayangkan penderitaannya seperti apa. Sudah seperti itu fisiknya, masih ditambah beban agama, tidak dicintai oleh Allah. Tetapi Lazarus tidak menerima hal itu. Namanya Lazarus. Ini adalah lafal bahasa Latin dari kata Ibrani Eleazar. Eleazar itu artinya Allah adalah penolongku. Jadi Lazarus memilih untuk tidak tunduk kepada pendapatku. Ia memilih Allah sebagai penolongnya. Kita semua tahu akhirnya dengan pilihan yang baik dan benar itu, Lazarus kita temukan di dalam pangkuan Abraham, di dalam kemuliaan Allah yang abadi. Pilihan yang baik dan yang benar adalah tanda bahwa kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, itu contoh dari Injil. Sekarang contoh yang diberikan oleh Paus Fransiskus yang pernah 1 tahun yang lalu mengunjungi kita di Jakarta ini. Memilih dibimbing oleh Roh Kudus di dalam bahasa gereja artinya memilih untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Seperti Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus mencapai puncak ketika ia memberikan hidupnya untuk kita. Bagaimana caranya? Membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita menuju kesempurnaan itu. Jawabannya sama. Ketika kita memilih yang baik dan yang benar. Paus Fransiskus memberikan contoh. 4 contoh semuanya mengenai seorang ibu. Beliau menulis begini. Seorang ibu pergi berbelanja.
berbicara jelek tentang orang lain itu hanya menyenangkan. Ibu itu pulang ke rumah sudah lelah, tetapi salah seorang anaknya minta waktu untuk berbicara mengenai harapan-harapannya. Meski sudah lelah, ibu itu duduk mendengarkan dengan penuh perhatian anaknya. Paus mengatakan satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kasih. Ibu itu memilih untuk tidak mengatakan besok saja ya kita omong. Enggak. Ia memilih duduk mendengarkan anaknya yang ingin menyampaikan harapan. Pilihan yang baik dan yang benar. Kali lain, ibu itu merasa cemas, entah karena apa. Tetapi ia ingat ada Bunda Maria penolong abadi. Ia mengambil rosario, berdoa, mohon kekuatan dari Bunda Maria. Ibu itu memilih berdoa tidak pergi ke mall untuk menghilangkan kecemasan. Pilihan yang baik dan benar. Contoh yang keempat, ibu itu pergi lagi keluar dan di tengah jalan ia melihat berjumpa dengan seorang pengemis. Ia menghampiri pengemis itu, menyapanya dengan kata-kata penuh bersahabat, memberikan sedikit uang untuk makan siang. Ibu itu memilih yang baik dan yang benar, dan Paus mengatakan satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan. Itulah tanda-tanda kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang akan diterimakan kepenuhannya melalui sakramen Krisma di dalam Gereja Katolik. Marilah kita saling berdoakan agar kita berani memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Membutuhkan keberanian. Itulah sebabnya kami para imam mengenakan pakaian merah. Hari ini adalah hari Minggu biasa berguna. Besok pagi roh-roh pasti tidak mengenakan pakaian merah. Yang dikenakan adalah pakaian hijau. Tetapi sore ini kami menggunakan pakaian merah karena kita berharap Roh Kudus itu sungguh memberikan keberanian kepada kita untuk terus berusaha memilih yang baik dan yang benar. Tuhan berkati. Amin.